terviral, terdepan, mendapatkan. RUU-RHL yang dilakukan oleh BPDAS nantinya itu tergantung tahun 1999 pada pasal 3 di situ daerah aliran sungai, sehingga volumetric dalam apakah rencana yang kita buat ini akan ditindaklanjuti si daerah aliran sungai bahwa daerah hulu, tengah dan hilir. Kemudian di alur template penentuan lokasi tanah menjadi pasir dan dia yang keluar menjadi depresi air laut. Itu sangat luas ya. Tapi kalau misalnya dia detail ke dulu bagus infiltrasi air ke dalam tanahnya, insya Allah di tengah selama ini sebenarnya dia harus mengacu pada bagaimana pengolahan bisa tercapai. Karena memang di Sulawesi Selatan itu penyumbang karbon terbesar. Yang akan dipresentasikan di antaranya apa? Iya. Pertama ya mungkin pertama kondisi umum dari wilayah Sulawesi ya terpilih. Terus dari kondisi umum ini kan buatkan rencana kerja sesuai dengan secara nasional ada 12 RO, kita di Sulawesi Selatan dan 12 RO itu ada 8 RO di kita di Sulawesi Selatan. Dari setiap RO itu kan ada beberapa sub kegiatan dan diharapkan dari sub kegiatan ini kan dibagi sampai dengan artinya bagi per tahun sampai dengan tahun 2030 untuk kegiatan-kegiatan, begitu pun pendanaannya. Dari setiap kegiatan itu pendanaan sudah ada, apakah itu dari APBN, apa dari pusat atau dari donor. Kemudian nanti dari provinsi yang akan menyampaikan program unggulannya. Yang dari provinsi Sulawesi Selatan apa? Nanti disampaikan di Menteri berapa kunjungannya, nanti disampaikan apakah itu dari APBN, dari daerah atau dari mitra kerja, misalnya dari perusahaan, dari BPH, terkait dengan PKH, seperti itulah yang diharapkan nanti mudah-mudahan sampai 2030 ya, artinya ada keseimbangan antara penurunan gas rumah kaca di lain pihak kita meningkatkan serapan, jadi ada keseimbangan ya kan, yaitu indeks tahun 2030. Ada tambahan sedikit Bu, apa yang akan kami publish atau apa? Ya harapannya kita semua khususnya baik pemerintah, swasta dan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan mendukung rencana atau program dari kegiatan Volumetric ini agar secara nasional kita dapat menyumbangkan menurunkan emisi, dalam artian kita juga meningkatkan serapan karbon. Secara nasional kita berkontribusi untuk menurunkan emisi di Indonesia, dan ya diharapkan Sulawesi Selatan dan secara umum Indonesia kita tidak terjadi permasalahan masalah global secara umum, secara internasional ya Sulawesi Selatan. Tentunya kami dari PT KLK dari perwakilan Kementerian Lingkungan dan Pertanian Jakarta, satu PT di bawah Direktorat Jenderal Teknologi Hutan dan Lingkungan yang memberi mandat dalam rangka penyusunan rencana Volumetric 2030 ini. Jadi harapannya tentunya rencana kerja Volumetric subnasional Provinsi Sulawesi Selatan ini dapat diaplikasikan di tingkat tapak, dapat dieksekusi berdasarkan rencana yang sudah disusun oleh tim ahli yang telah ditunjuk, dan tentunya masukan-masukan dari stakeholder yang terkait
untuk apa namanya dalam rangka penyusunannya ini. Itu harapannya teman-teman itu dari dokumen ini dapat diaplikasikan di tingkat nanti. Ini kan sudah workshop kedua. Iya betul. Itu workshop pertama sudah untuk tindak lanjutnya seperti apa? Apakah hanya sampai workshop ketiga kemudian ada bentuk-bentuk yang sudah tercapai dari workshop itu? Jadi kalau orang bijak katakan bahwa perencanaan 100% selesai berarti kegiatan itu sudah 50% selesai. Sampai pada workshop kedua ini. Jadi tindak lanjut dari workshop kedua ini masih ada workshop ketiga. Nanti itu rencananya dilaksanakan di Jakarta. Jadi ada 14 provinsi secara nasional yang mengusung Renja tahun 2023 ini, dan pada saat workshop ketiga nanti akan dipresentasikan di depan menteri dan pejabat lainnya di pusat. Nah itu diharapkan itu adalah finalisasi dari setiap provinsi, dan di dalamnya nanti workshop ketiga ini setiap provinsi menyampaikan program unggulan di setiap daerah yang menjadi prioritas kegiatannya untuk segera dilaksanakan dalam rangka salah satu tujuan dari Poli itu ya menurunkan emisi gas rumah kaca.